Pernahkah mendengar negara yang punya lebih banyak piramida daripada Mesir? Atau sebuah peradaban kuno yang pernah jadi saingan besar Firaun? Hari ini, kita akan terbang ke Sudan, negara yang menyimpan keajaiban tersembunyi di balik pasir gurunnya. Mulai dari sejarah kerajaan Kus yang legendaris, gurun misterius yang menyimpan rahasia, hingga tradisi yang begitu memikat. Dibuat terpanas dengan sisi lain Sudan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Yuk, kita jelajahi bersama. Piramidanya yang lebih banyak dari Mesir? Ketika kita mendengar kata piramida, pikiran langsung melayang ke Mesir, bukan? Tapi tahukah kamu, ada negara yang memiliki lebih banyak piramida daripada Mesir? Di Sudan, rumah bagi lebih dari 200 piramida yang tersebar di gurun tandus dan penuh misteri. Piramida-piramida ini adalah warisan luar biasa dari kerajaan Kus, peradaban kuno yang pernah menjadi saingan besar Firaun Mesir. Berbeda dengan piramida di Mesir yang megah dan luas, piramida Sudan memiliki desain yang unik, lebih ramping dengan sudut yang curam, dan digunakan sebagai makam bagi raja, ratu, hingga bangsawan Kus. Salah satu situs paling terkenal adalah Meroe, bekas ibu kota kerajaan yang kini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Piramida-piramida di sana dekorasi ukiran yang indah, menggambarkan dewa-dewi, kekayaan budaya Kus, dan pengaruh besar dari Mesir, Yunani, hingga Romawi. Namun, ada kisah sedih di balik keagungan ini. Banyak piramida rusak karena pemburu harta karun, seperti Giuseppe Verlini, yang menghancurkan puncak-puncak piramida demi menemukan emas. Meski begitu, keindahan dan sejarah yang tersisa tetap memukau siapapun yang mengunjunginya. Apa yang membuat piramida Sudan tidak sepopuler piramida Mesir? Salah satu persepsinya adalah letak lokasinya. Piramida-piramida ini tersebar di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, seperti di tengah gurun Nubia. Seperti Giza yang dekat dengan kota besar, piramida di Sudan membutuhkan perjalanan ekstra bagi para wisatawan. Selain itu, Sudan tidak gencar mempromosikan warisan budayanya seperti Mesir. Konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik juga membuat pariwisata Sudan kurang berkembang. Bahkan, beberapa situs bersejarahnya terancam punah, karena kurangnya perhatian dunia internasional. Dan jangan lupakan peran sejarah. Mesir punya cerita Firaun yang mendunia, sedangkan kerajaan Kus, meski sangat berpengaruh, jarang masuk dalam buku sejarah populer. Ini membuat keajaiban piramida Sudan sering terlewatkan. Namun, di balik semua itu, piramida-piramida ini tetap berdiri megah, menyimpan kisah peradaban kuno yang luar biasa. Mungkin inilah saatnya dunia mulai melirik Sudan, negeri yang menyimpan lebih banyak misteri daripada yang kita kira. Pusat Islam yang kuat. Sudan memiliki peran besar dalam sejarah dan perkembangan Islam di Afrika. Sebagai negara mayoritas Muslim, Islam menjadi inti kehidupan masyarakat Sudan, baik dalam budaya, politik, maupun tradisi sehari-hari. Islam masuk ke Sudan sekitar abad ke-7 melalui perdagangan dengan dunia Arab. Para pedagang Arab membawa agama Islam ke wilayah Nubia, yang saat itu masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Seiring berjalannya waktu, Islam menjadi agama mayoritas, terutama setelah kerajaan-kerajaan Kristen seperti Alodia dan Makuria melemah. Salah satu ciri khas Islam di Sudan adalah pengaruh besar tasawuf atau sufi. Aliran sufi berperan penting dalam kehidupan masyarakat Sudan, menciptakan hubungan yang erat antara spiritualitas dan tradisi lokal. Sudan memiliki banyak ordo sufi, seperti Tariqah Qadiriyah dan Tariqah Samaniyah, yang aktif mengajarkan nilai-nilai spiritual Islam. Zikir dan perayaan Maulid Nabi adalah bagian penting dari kehidupan umat Islam di Sudan. Sudan menjadi pusat pendidikan Islam sejak abad pertengahan, dengan banyaknya madrasah tradisional dan pondok pesantren yang mengajarkan tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih. Salah satu institusi Islam terkenal di Sudan adalah Universitas Islam Afrika di Khartoum, yang menarik pelajar Muslim dari berbagai negara Afrika dan Timur Tengah. Sudan memiliki banyak masjid kuno yang mencerminkan perkembangan Islam di wilayah ini.
Salah satunya adalah Masjid di Dongola, yang merupakan salah satu masjid tertua di Afrika. Masjid-masjid di Sudan sering menggabungkan gaya arsitektur tradisional Afrika dengan unsur Islam, menciptakan identitas unik yang memadukan budaya lokal dan ajaran agama. Islam mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat Sudan, mulai dari hukum keluarga, adat pernikahan, hingga gaya berpakaian. Salah satu tradisi unik adalah zikir massal, di mana umat Muslim berkumpul untuk melantunkan doa dan mengingat Allah dengan cara yang penuh semangat, biasanya diiringi musik tradisional. Sudan memainkan peran penting dalam hubungan antara dunia Arab dan Afrika. Negara ini sering menjadi tuan rumah pertemuan organisasi Islam internasional. Meskipun menghadapi tantangan politik, Sudan tetap memelihara identitasnya sebagai negara Muslim yang berpengaruh di kawasan Afrika. Pakaian dan tradisi unik di Sudan. Sudan adalah negara yang kaya akan budaya tradisional, termasuk pakaian dan tradisi yang mencerminkan identitas masyarakatnya. Beragam suku dan etnis di Sudan, seperti Nubia, Beja, Dinka, dan Nuer, masing-masing memiliki gaya busana dan kebiasaan yang unik, menjadikan Sudan sebagai salah satu negara dengan budaya paling berwarna di Afrika. Jalabia adalah pakaian tradisional pria Sudan, berupa jubah panjang berwarna putih yang dikenakan untuk keseharian atau acara formal. Untuk melengkapi penampilan, pria Sudan sering memakai imamah, yaitu kain penutup kepala yang dililitkan dengan gaya khas, memberikan kesan elegan sekaligus melindungi dari panasnya gurun. Warna putih dipilih karena melambangkan kesederhanaan dan cocok dengan iklim panas Sudan. Wanita Sudan mengenakan tobe, kain panjang berwarna cerah yang dililitkan menutupi tubuh dan kepala. Tobe tidak hanya menunjukkan keanggunan, tetapi juga mencerminkan adat istiadat Islam yang kuat. Tobe biasanya dihiasi dengan motif-motif yang indah, seperti bunga, pola geometris, atau sulaman khas yang melambangkan status sosial dan tradisi keluarga. Masyarakat Sudan dikenal sangat ramah. Saat ada tamu datang, mereka akan disuguhi kopi Sudan atau teh manis yang disiapkan dengan rempah-rempah seperti kapulaga dan cengkih. Tradisi kopi Sudan, atau disebut jubena, dilakukan dengan ritual khusus. Kopi diseduh dalam teko tanah liat dan disajikan dalam cangkir kecil, melambangkan rasa hormat dan keramahan. Ketidakstabilan politik. Sudan mengalami periode transisi yang sulit sejak jatuhnya rezim Omar al-Bashir pada tahun 2019. Pemerintahan transisi yang dibentuk antara militer dan sipil sering menghadapi ketegangan, yang berpuncak pada kudeta militer tahun 2021. Hal ini memperlambat proses menuju demokrasi penuh di negara tersebut. Demonstrasi pro-demokrasi terus berlangsung, dengan rakyat menuntut reformasi politik yang lebih transparan. Darfur, wilayah Barat Sudan, masih menjadi salah satu zona konflik yang paling kompleks di dunia. Meski ada perjanjian damai pada tahun 2020, kekerasan sporadis antara kelompok bersenjata dan masyarakat lokal tetap terjadi. Konflik ini memicu krisis pengungsi dan kelangkaan pangan di wilayah tersebut. Ekonomi Sudan mengalami tekanan berat, akibat sanksi internasional, korupsi, dan pengelolaan yang buruk selama beberapa dekade. Meski kerap terabaikan dalam sorotan dunia, Sudan mengajarkan kita bahwa di balik segala tantangan, selalu ada harapan dan potensi besar untuk masa depan. Mari kita kenali lebih dalam, bukan hanya tentang keindahannya, tetapi juga perjuangan yang terus mereka hadapi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Looking for Facts agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.